Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini acara syiar-syiar Islam enggak habis-habis. Maulid kelar, habis itu acara Isra dan ntar bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, bulan Ramadan, nuzulul Quran, habis itu Lebaran, syiar lagi Idul Fitri, ntar syiar lagi Idul Adha, terus ya muter. Dan setiap syiar Islam harus kita rayakan, karena itu termasuk obat hati, takwa hati. Kalau hati kita bertakwa, otomatis hati kita sehat. Ya, dikatakan di dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mentakzim, mengagungkan syiar-syiar Islam, siar-siar Islam, hari-hari besar Islam, fa innaha min taqwal qulub, karena sesungguhnya itu adalah salah satu daripada takwa hati. Kalau takwa hati sudah bertakwa, insya Allah anggota badan ikut bertakwa. Kalau hatinya ibadah, insya Allah anggota badan yang lain ngikut, karena hati adalah pongkolnya anggota badan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila baik hati, baik seluruh anggota badan, baik seluruh jasad. Kalau hatinya buruk, rusak, maka rusak seluruh anggota badan. Jadi hati dulu harus baik, karena niat adanya di mana? Hati. Kita kalau mau ngamalin sesuatu, kata Nabi, innamal a'malu, sesungguhnya semua amal tergantung niat. Niat adanya di hati. Kalau niatnya baik, amalnya bakal jadi baik. Fasahhihin niyata qablal amali. Benerin dulu niat sebelum amal. Karena kenapa? Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlisu. Semua amal enggak bakalan bisa murni, tidak bakalan bisa kita selesaikan kecuali kalau disertai dengan niat yang ikhlas, niat yang bagus. Niat adanya di mana? Di hati. Makanya hati dulu bagus, baru insya Allah anggota badan yang lain ikut bagus. Orang sholat 5 waktu nih, sholat wajib, sholat apa aja, kalau waktu niatnya sembarangan juga sholatnya bakal ngacak. Kan kalau orang sholat khusyuk, kalau benar-benar khusyuk nih, pas takbiratul ihram kan pas niat tuh. Kita lihat aja pas takbiratul ihramnya, pengen tahu khusyuk gak? Kalau khusyuk, Allahu Akbar, tuh itu khusyuk, tanda khusyuk tuh, hudur. Tapi ada tempo-tempo orang sholat Allahu Akbar. Udah, asal udah takbirnya begitu, niatnya nggak benar, udah ntar gak tengok sono, udah nggak benar dah. Jadi niatnya dulu kudu bagus, niat adanya di hati. Ya makanya ini syiar-syiar Islam untuk takwa hati kita, memperbaiki hati kita. Jangan sangka nggak ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Rugi orang yang nggak hadir acara-acara seperti ini, karena acara seperti ini bisa menghilangkan kita punya kesulitan, bisa menghilangkan kita punya kesusahan, kesukaran,
kesumpekan, hilang semua, termasuk corona bakal hilang. Lihat aja, hilang ketakutan di dalam hati kita tentang corona. Benar apa enggak? Ini muka-muka badar semua. Pakai masker, tapi duduk pada berdempetan, lihat tuh. Enggak takut. Ya. Mudah-mudahan kita hanya takut kepada Allah Subhanahu. Karena man khafallah khafahu kullu syai'. Orang yang takut sama Allah, benar-benar takut sama Allah, ya, taat sama Allah, menyembah betul kepada Allah, khafahu kullu syai'. Segala sesuatu akan takut sama dia. Ya. Apalagi corona yang kagak kelihatan. Ya, insyaallah takut nama kita. Amin. Mudah-mudahan kita dijaga daripada segala musibah, penyakit, bala, bencana. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau kita lihat, mengapa Allah utamakan waktu malam daripada siang? Lihat. Malam itu di dalam kitab Fatawal Hadithiyah lil Imam Ibn Hajar Al-Haytami, di situ ada pertanyaan, beliau pernah ditanya, mal afdal al-lail awin nahar, mana yang lebih utama katanya, mana yang lebih mulia, waktu malam apa waktu siang? Di situ beliau jawab, waktu malam lebih afdal daripada waktu siang. Kenapa sebabnya? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an disebutkan malam hari dulu daripada siang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Sebut malam dulu, baru sebut siang. Alasan berikutnya, karena kejadian-kejadian yang mulia banyak terjadi di malam hari, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj malam hari, kelahiran Rasulullah terjadi di malam hari, turunnya Al-Quran pertama kali terjadinya di malam hari. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi di malam hari. Kemudian ada 5 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. 5 waktu untuk kita berdoa yang tidak akan ditolak. Semuanya adanya di malam hari. Yang satu udah lewat, malam tanggal 1 Rajab. Lewat udah, telat. Ya, berarti nunggu lagi setahun lagi. Tapi jangan takut, ada satu lagi ini yang bakal datang. Kapan? Malam nisfu Ban. Bentar lagi juga ada lagi, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Ada lagi malam yang tiap minggu lewat sama kita, yaitu Lailatul Jum'ah, malam Jum. Banyak waktu-waktu yang mulia terjadinya di malam hari, termasuk Isra Mi'raj nih. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan apa? Subhanalladzi asra. Asra itu kalau dalam bahasa Arab jalan malam. Jalan malam. Saro itu jalan malam. Kayak tadi kan kita baca, hadzalladzi saro lailan. Saro jalan, lailan di malam hari, jalan di malam hari. Nabi Isra dan Mi'raj terjadinya di malam hari. Ya. Malam Senin, malam tanggal 27 Rajab, 2 tahun sebelum hijrah
Ya, 2 tahun sebelum, jadi umur Nabi kira-kira 51 tahun lah, kurang lebih 51 tahun sekian umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak alasan, banyak versi riwayat yang mengatakan apa alasan Nabi Isra dan Mi'raj. Ada yang bilang Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling tepat di dalam Al-Qur'an diterangkan alasannya, linuriyahu min ayatina. Karena Allah ingin memperlihatkan kebesaran Allah, dikasih lihat, dibuka pintu hijab, semua dibuka untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu. Makanya Allah berikan hadiah kepada Rasulullah, diperlihatkan segala kebesaran, tanda kebesaran Allah. Itu yang pertama. Ada lagi yang bilang peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menghibur, Allah menghibur Nabi Muhammad. Karena di tahun itu ada 2 kekasih beliau, orang kesayangan beliau, yang dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu. Yang pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra, kemudian Sayyidina Abu Talib, pamannya, istri dan pamannya, istri kesayangan Nabi Sayyidatuna Khadijah. Kemudian paman yang dicintai sama Nabi, yang benar-benar melindungi Nabi. Paman Nabi kan banyak ya, banyak gak? Hafal gak? Ya, paman Nabi itu banyak dalam riwayat, kalau nggak salah disebutkan mungkin hampir 10 atau lebih. Cuman yang muslim, yang beriman, yang mutlak mujma' alaih, tanpa ada khilaf antara ulama, yang beriman 2, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Ini 2 beriman tanpa khilaf, tanpa perselisihan, perbedaan pendapat antara ulama, mujma'. Nah yang satu siapa? Sayyidina Abi Talib. Nah ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang bilang Sayyidina Abu Talib tidak beriman, ada yang bilang beriman. Masing-masing punya dalil. Tapi salafuna salih, ulama-ulama kita salafuna salih, mereka meyakini bahwasannya Sayyidina Abu Talib beriman kepada Allah Subhanahu, tapi wa asarra imanahu, disembunyikan keimanannya. Karena apa? Untuk melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Abu Talib adalah paman kandung, jadi sama abahnya Nabi kandung. Makanya disebut di dalam maulid, yamutu abuhu wa ummuhu wa yakfuluhu jadduhu thumma ammuhu syaqiq Abu Talib. Ammuhu syaqiq, apa arti syaqiq? Syaqiq itu kandung. Jadi Sayyidina Abu Talib sama Sayyidina Abdullah, abahnya Rasulullah, itu adik kakak saudara kandung. Kalau sama Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, satu bapak lain ibu. Sama Abu Lahab pun sama begitu. Abu Lahab, ya, Abu Lahab paman Nabi juga tuh. Abu Jahal bukan. Banyak orang yang ngomong Abu Jahal paman Nabi, bukan. Kalau Abu Jahal bukan paman Nabi. Kalau Abu Jahal namanya Amr bin Hisham, bukan paman Nabi, bukan. Yang paman Nabi Abu Lahab. Nah itu para hadirin jamaah sekalian, karena ditinggal oleh 2 orang kekasihnya Nabi Muhammad. Rasulullah ditinggal oleh orang-orang kesayangannya, sedih Nabi. Makanya dinamakan tahun itu adalah Amul Huzni, tahun kesedihan. Dihiburlah oleh Allah Subhanahu
dihibur, jalan-jalan, nggak tanggung-tanggung jalan-jalannya, ya langsung ke langit, terus tembus langit pertama, tuh diajak jalan-jalan jauh, dan waktunya bentaran, nggak lama. Kalau waktu dunia cuma 20 menit, waktu dunia. Di dalam Maulid kan disebutkan, "Tsumma arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsyu wa qad nala jami'al ma'arif." Aku kembalikan lagi Muhammad ke tempat semulanya. Tempatnya masih anget, belum dingin. Ya. Kita kan kalau duduk atau rebaan, tuh yang ada di bawah kita tuh, tempat yang di bawah kita tuh, alas kita, itu kalau kita pegang kan anget ya. Nah, Nabi ketika mau berangkat Isra dan Mi'raj dalam keadaan rebaan, diangkat, diajak peristiwa Isra Mi'raj, diajak keliling Masjidil Aqsa, Isra Mi'raj, ke langit pertama, kedua, ketiga, terus ke surga, jalan-jalan kemana-mana. Dibalikin lagi ke tempat semulanya, itu tempat belum dingin, berarti kan bentaran ya, bentaran nggak? 20 menit kurang lebih. Masya Allah. Percaya apa enggak? Percaya enggak? Enggak percaya jadi Abu Jahal. Abu Jahal enggak percaya dia. Nabi dianggap orang gila. Makanya dikatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dibantah sama Allah di dalam Al-Quran, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidak sesat teman kalian, wa ma ghawa, ya, dan tidak salah, betul apa yang dikatakannya. Berjalan ke Masjidil Aqsa, kemudian ke langit pertama, kedua, sampai ketujuh, sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sesingkat mungkin. Saya sering umpamain begini, umpama saya dari Bekasi datang kemari, ada semut noh di sono, saya ajak kemari. Kemudian begitu di sini ada banyak semut, saya taruh aja tuh semut yang saya bawa. Umpamanya, kan nanya tuh semut yang di sini, semut mana loh? Gue dari Bekasi, dari proyek. Kapan jalan dari sono? Tadi 7:30. Orang gila loh. Ya. Nggak percaya semut sini. Lalu dari Bekasi kemari 1/2 jam. Percaya gak tuh semut sini? Nggak percaya kan? Nggak percaya. Karena apa? Karena mereka ukur dengan kemampuan mereka. Mereka nggak tahu yang bawa saya. Begitu juga Nabi Muhammad. Kalau kita mau ukur dengan kemampuan kita pakai akal, nggak mungkin. Ya. Kita aja dari sini ke Jakarta bisa sejam, itu kalau nggak macet. Ya. Nah, ini semuanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendaraannya juga buruk. Tuh. Buruk diambil dari kata-kata barak, kilat. Ya, jadi kayak kilat kecepatannya. Sejauh mata memandang nyampe tuh buruk. Itu nanti bakal jadi kendaraan orang surga. Nanti di surga, kalau kita masuk surga nanti, nah iya begitu, amin dong. Amin. Mudah-mudahan kita semua min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Nanti di surga tuh orang kendaraannya buruk. Mau kemana-mana naik buruk. Ya Allah, udah nggak laku Vario, nggak ada Vario, PCX, NMAX, nggak laku itu semua. Ya, kendaraannya buruk. Tuh, sejauh mata memandang sampai. Udah kagak pakai ada pajak, kagak ada pakai bensin, kagak, udah di sono mah. Enak apa enggak? Pengen enggak? Makanya akhir daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diwajibkan sholat 5 waktu. Kewajiban buat Nabi dan para umatnya. Barang siapa orang yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu, tidak meninggalkan kewajibannya,
maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditinggal nih salat 5 waktu. Ini kuncinya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihitung nanti dihisab amal seseorang di surga adalah salatnya. Kalau salatnya rapi baru yang lain dihitung. Kalau salatnya enggak rapi dihitung. Belang belentong salatnya. Celang cepun. Ntar salat ntar. Kalau lagi susah baru rajin ke masjid, baru rajin ngaji, baru hadir di majelis taklim. Kalau lagi senang lupa sama Allah. Ini nih yang sholatnya begini nih, nggak dapat hak surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai tinggal sholatnya 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat wajib atas setiap mukminin, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu. Jangan sampai kita tinggal. 3 yang akan manusia dapatkan, yang akan seseorang dapatkan apabila dia meninggalkan salatnya. 3 di dunia nih, baru nih di dunia, belum dikubur, belum di akhirat, belum di dunia nih. 3 yang bakal orang dapatkan kalau dia meninggalkan sholat atau lalai dalam sholatnya. Yang pertama, tunza'ul barakatu min aishihi. Diangkat keberkahan dari kehidupannya. Hidupnya nggak berkah, susah aja, nggak enak aja udah hidupnya, nggak berkah, nggak tenang, nggak tentram. Biar kaya, biar banyak duit, kalau orang nggak sholat nggak bakalan tenang hidupnya, nggak bakalan berkah hidupnya. Tapi orang yang rajin sholatnya, tepat sholatnya, takwa kepada Allah, akan diberikan keberkahan walaupun hidupnya sederhana. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yumsah anhu simas salihin min wajhih. Akan dihapus dari dia tanda-tanda orang soleh dari wajahnya, nggak ada nanti tuh. Nanti orang-orang yang sholat di hari kiamat ketahuan. Di dunia aja maksudnya ketahuan tuh. Orang kalau rajin sholatnya Pak, air mukanya ketahuan Pak. Enak dilihatnya, adem dilihatnya. Kelihatan orang Pak, biar hitam kalau rajin sholat enak dilihat. Biar putih kalau nggak rajin sholat nggak enak dilihatnya Pak, apalagi hitam malas sholatnya. Orang kalau nggak sholat Pak, mukanya sio, tahu sio? Sio, surem, wah, nggak enak dilihatnya. Kalau kayak rumah, ibarat rumah lampunya 5 watt sarang jin, wah. Begitu orang kalau nggak sholat tuh. Dan nanti di hari kiamat nggak ada tandanya tuh, di jidatnya nggak ada tandanya, di wajahnya nggak ada tanda nanti. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, nggak ada dalam dirinya. Dan yang kedua, yang ketiga, kullu amalin ya'maluhu la ya'juruhu Allah, ay au la yu'jiruhu Allah. Setiap amal yang dia kerjakan, apapun amalnya, kalau orang nggak sholat nih, setiap amal, apapun amal yang dia kerjakan, nggak bakalan dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 waktunya kagak. Wah, sodakohnya rajin, zakatnya rajin, umrohnya 3 bulan sekali berangkat, pergi haji tiap tahun. Kalau korban, wah, sapi yang paling gede dia, tapi sholat kagak. Ditanya, Pak Haji, kenapa Haji itu? Korban gede banget. Ya, lantar bakal jadi kendaraan gua nanti di Siratal Mustaqim, tapi nggak sholat. Lah bagaimana Pak Haji? Pak Haji sholat dulu yang penting. Wah, gua mau kendaraan gua yang penting udah banyak, gua tiap tahun korban, banyak sapi gua. Oh begitu, iya. Ntar tuh yang begitu Pak, begitu pas dia naik tuh sapi, sampai tengah nih samping ngebut, sampai tengah nih samping ngerem. Wah, dianya jumpalit tenggelam ke bawah ya, nyungsep.
nggak diterima sama Allah. Ada lagi orang yang sholat duhanya rajin. Wah, duhanya udah kagak pernah tinggal, sehari 8 rakaat. Tapi 5 waktunya nggak dikerjain. Nanti sholat duhanya rajin banget 8 rakaat. Wah, kemarin kan Ustadz ngajar katanya sholat duha rezeki lancar. Ya, tapi sholat fardunya kagak. Blangsak. Tahu blangsak? Nah, kalau blangsak lebih dari miskin Pak. Blangsak. Ya. Lah nggak bisa, masa wajib ditinggalin sunnah dikerjain. Ibarat kalau kata Abah, dulu Abah ngumpamain begini, kalau orang wajibnya ditinggalin, fardunya dikerjain, itu ibarat orang pakai baju, apa? Ibarat orang nggak pakai baju, telanjang bulat, pakai gesper doang. Begitu dah contohnya. Ya, coba aja ntar kita begitu mentong ngaca di rumah. Sampai rumah nih ngaca kita pakai gesper doang, jangan pakai baju. Tuh begitu orang kalau sunnahnya rajin tapi fardunya enggak. Sholat id mah wah rame, giliran sholat id masjid sampai kayak mau rubuh. Udah dari mana aja keluar tuh orang yang kagak pernah kita lihat keluar tuh kalau sholat id mah perempuan. Wah, apalagi perempuan mah udah kalah kita. Ya, kadang-kadang perempuan tuh kalau lagi sholat id ya pakai lepis, pakai kaos, bawa mau kena. Yah, neng, mau ke neraka pakai mau kena. Salah. Pakai tuh mau kena dari rumah, ini pakai lepis, pakai kaos, ketat, rambutnya. Pikir lebaran baju baru. Ya, salah. Sah? Nah, pakai mau kena dari rumah atau dari rumah tutup pakai jilbab yang rapi. Ini kagak begitu pakaiannya, mana rambutnya diriap, plek kuntilanak. Ya, banyak perempuan sekarang tuh rambutnya diginin, sambil ngiatin spion. Ya. Jangan, ya, bu, ya. Jadi yang wajib dulu, nih masjid sholat 5 waktu penuhin, isi penuhin kalau kita mau berkah nih kampung, dihindarkan daripada segala musibah bencana. Nih setiap masjid syiarkan sholat berjamaah. Begitu yang bagus, wajib dulu kita pentingin. Ini mulia Pak, sholat 5 waktu amal yang paling afdol. Kenapa sebabnya? Karena Allah langsung perintahkan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat Jibril, langsung Allah yang kasih Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kalau kita pengen berkah, ya, pengen berkah hidup dunia akhirat, kemudian amal kita diterima sama Allah, nih sholat 5 waktu jangan ditinggal. Apapun keadaannya tidak boleh sholat 5 waktu ditinggal. Amal yang kagak boleh ditinggal pisan sholat Pak. Mau orang pergi mana aja, Beb, saya kerja di Jakarta, kadang-kadang maghrib pas di tol berhenti bentaran. Ngapa emang? Iya, berhenti minggir bentaran, nggak ada air, Beb. Beli aqua kalau emang tahu bakal telat. Wudhu di jalan, sejadahnya nggak ada, Beb. Lah sholat aja di rumput itu. Emang apa? Kata Nabi dalam hadis, ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahura. Bumi dijadikan tuh masjid semua, artinya boleh buat sholat untuk umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat sebelumnya dulu mesti ada tempat khusus ibadah, tapi umat Nabi Muhammad di mana aja kita boleh sholat selama kita tidak yakin tempat itu najis. Kalau kita yakin tempat itu najis baru nggak boleh. Kan kita nggak yakin najis, rumput yakin najis, enggak sholat di situ. Celana dalamnya kotor, emang banyak alasan. Ya.
Kalau emang kita perlu, siapin ibu-ibu mau kemana-mana, bawa mau kena, ya bu, mau kondangan ke tempat saudara nih, emang kagak nyandak takutnya, atau mau belanja dah ke mall, berangkat jam 11, biasanya kan ibu-ibu kalau belanja lama, ya bu, pulang kira-kira jam 4, oh zuhur ntar masih di mall, bawa mau kena, ntar di tempat belanjaan tuh ada musola, sholat, jangan ditinggal apapun keadaannya, sholat tidak boleh sampai orang koma wajib sholat, orang koma udah kagak bisa ngapa-ngapain masih wajib sholat. Ajrol qalba bil arkani, ajrol qalba bil arkani, dia jalankan hatinya untuk mengerjakan rukun-rukun sholat. Nggak bisa juga mati berarti bungkus sholatin. Paham insyaallah ya Pak? Ya, mulai saat ini yang masih ada yang meninggalkan sholat jangan tinggalkan sama sekali. Kalau masih ada yang telat, jangan telat, biar awal waktu. Kata Nabi, as-salatu ala waktiha afdhalul a'mal, amal yang paling bagus adalah sholat tepat waktu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dan taufik, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.